Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fania Fahmi dengan NIM 230407501077. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran IPA kelas 6 SD bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak video berikut. Nah, apa sih latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Alasan yang pertama itu karena rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa. Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan serta negara penghasil rempah-rempah tersebut. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan jauh lebih aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang ketiga yaitu runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara barat mencari jalur perdagangan lain dan jalur laut ke Asia Tenggara merupakan salah satunya. Latar belakang keempat, teori Kopernikus, yaitu teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi itu bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudra. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia yaitu tahun 1511. Tempat kedatangan pertama kali yaitu di pantai utara Sumatera atau yang disebut Malaka. Tujuan kedatangan. Pada awalnya, kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah di Indonesia. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu pada tahun 1521. Tempat kedatangan ada di pantai Tidore, Maluku.
Tujuan kedatangan bangsa Spanyol yaitu selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Adapun peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Belanda yaitu pertama kali pada tahun 1596. Tempat kedatangan pertama kali yaitu ada di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan bangsa Belanda yaitu untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Adapun peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Belanda menguasai perdagangan di Banten. Dilanjutkan dengan pembentukan VOC atau Kongsi Dagang serta pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris. Tahun kedatangan bangsa Inggris yaitu pada tahun 1557. Tempat kedatangan bangsa Inggris yaitu di Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan. Tujuan awal bangsa Inggris yaitu untuk mencari rempah-rempah dan memborongnya untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi. Pada tahun 1811, Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Batavia atau Jakarta. Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga tahun 1816. Faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, gold atau mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua yaitu glory atau mencari kekayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berkembangnya iptek seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah dalam penjelajahan. Itulah keempat faktor bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.